teman-teman kelompok 4. Sejarah usahanya itu awalnya gimana sih Kak? Dibuatnya di mana dan kapan? Jadi sebelum kelompok kami ini memulai usaha, kami sempat mengunjungi beberapa tempat usaha yang ada di daerah Solo. Pertama itu ada dapur Risol Mbak Nerli, itu bertempat di Gumpang Kartasura. Dan yang kedua itu ada Emping Winjo yang berada di Pabean, nggak jauh dari kampus sih. Setelah kita mengunjungi usaha-usaha tersebut, kami juga melakukan diskusi atau berdeliberasi bersama untuk menentukan produk apa sih yang cocok untuk kami praktikkan. Nah, sebagai hasil diskusi kami menentukan untuk memilih produk risoles. Karena dana atau modal yang diberikan cukup banyak, sepertinya kami juga memikirkan kayaknya kalau cuma satu produk tuh kurang deh. Gimana kalau nambah? Dan ternyata kelompok kami menyetujui kalau produknya nambah. Dan kebetulan saya sendiri sebelumnya juga berpengalaman untuk menjual produk makanan, yaitu lumpia jebel dan juga kue sus. Nah, dengan adanya pengalaman saya tersebut, teman-teman atau kelompok saya memutuskan akhirnya menggunakan produk saya yang kami belajar bersama-sama untuk menjualnya. Berarti untuk motivasi maupun ide dari usahanya itu didapatnya dari memang atau tugas kelompok atau bagaimana? Ya, untuk motivasi atau ide itu ya pasti kita mikirin bersama ya. Nggak hanya satu pihak aja yang mengeluarkan pendapat. Ya, kami tetap melakukan diskusi, berdeliberasi bersama-sama produk apa yang pantas kami jualkan dan tidak asing di orang lain. Untuk produknya berarti kami fikskan untuk menjual risoles, lumpia jebel frozen dan juga kue sus. Untuk risolesnya itu ada 4 macam, ada risoles mayo original, mayo pedas, ayam suwir pedas, dan juga ayam suwir original. Nah, untuk lumpia jebelnya sendiri itu dia lebih ke pedas sih, jadi ada isinya ada ayam suwir, bihun dan juga wortel. Dan untuk kue susnya ya namanya kue sus pasti manis ya, dan itu isinya flan vanila. Nah, untuk modal, karena yang sudah aku jelasin di awal tadi, karena ini sebagai mata kuliah, kami mendapatkan modal dari dosen sebesar 500.000. Nah, modal tersebut benar-benar kami gunakan, kami perhitungkan untuk membelikan atau membelanjakan bahan-bahan baku sebagai bentuk awal untuk membuat ketiga produk kami tadi. Untuk sistematika penjualannya pasti kita tidak lupa ya untuk membuat pamflet terlebih dahulu. Kan pamflet itu sebagai bentuk awal kita mempromosikan apa saja sih dari kelompok kami yang kami jualkan. Nah, setelah pamflet itu dibuat, kami mempromosikan nih ada di sosial media dan juga menawarkan secara langsung. Untuk sosial medianya kami menggunakan Twitter, Instagram dan juga WhatsApp kayak gitu. Yang lebih maksudnya lebih jelas tuh kayaknya menawarkan secara langsung ke konsumen. Karena dengan kita menawarkan secara langsung, kita dapat menjelaskan produk apa yang kita jual, bagaimana bentuknya, bagaimana kualitasnya dan juga harganya. Ya memang sih melalui sosial media juga menguntungkan. Cuman kan kalau dari sosial media masyarakat tuh cuma melihat dari pamflet yang disebarluaskan saja. Jadi tidak mendapatkan penjelasan langsung produk yang kami buat. Untuk saat ini kami cuma melalui sosial media dan juga secara langsung. Namun untuk menjual ke tempat secara langsung kami belum bisa memulainya
kami ini juga masih masih membutuhkan waktu yang banyak karena kami juga masih ada jadwal kuliah, tugas-tugasnya banyak yang tidak memungkinkan kami untuk berjualan secara langsung. Kelompok kami memang ada plan untuk menjualnya ke kayak Car Free Day, cuman sepertinya itu masih sebagai wacana karena waktu yang kelompok kami punya itu tidak banyak. Jadi untuk ke Car Free Day kayaknya mungkin next time, setelah kami ada waktu mungkin kami bisa untuk menjobanya ke Car Free Day. Ya untuk Frozen itu kan ya open PO juga, cuman bisa tergantung ya konsumen itu mintanya apa, mau secara matang apa untuk Frozen. Cuman nanti di segi harganya itu tetap sama, cuman di isinya itu beda di setiap produknya. Tapi untuk kue sus dia matang ya, nggak ada yang frozen. Dilihat dari data dari Open PO 1 dan 2 selama ini yang paling banyak nanti itu risoles ya. Yang mungkin karena risoles itu sudah familiar di kalangan masyarakat, sudah dikenal juga modelnya gimana, rasanya gimana sih. Ya untuk saat ini yang paling banyak risoles. Untuk medianya ya, di sosial medianya ya yang paling jelas yang banyak menguntungkan itu di WhatsApp, karena kan di WhatsApp tuh kebanyakan kita menyimpan kontak-kontak orang-orang terdekat. Jadi banyak yang lebih minat di WhatsApp karena bisa lebih personal untuk menanyakan tentang produk yang kami jualkan. Lalu inovasi dari produk yang kakak punya itu apa sih kak, dari yang membedakan dari penjual yang lainnya? Sebenarnya ya produk kami itu nggak ada bedanya sih, cuman produk yang kami pilih ini dia itu udah familiar di kalangan masyarakat dan lingkungan. Jadi kita tuh nggak mau membuat produk yang aneh-aneh tetapi masyarakat tuh nggak tahu. Jadi kita lebih memilih produk yang masyarakat udah tahu dan pasti masyarakat itu suka dan harganya juga terjangkau. Untuk harganya pastinya kelompok kami sudah benar-benar memperhitungkan ya. Kami menjual per produknya itu 10.000. Misalnya nih ada risol mayo, dia yang frozen kalau per pack frozen 10.000 isinya 5, kalau yang sudah matang isinya 4. Begitupun sama seperti lumpia. Tapi kalau untuk sus dia 10.000 itu isinya tetap sama 4 karena dia tidak ada yang frozen, dia hanya yang matang saja. Setiap pembukaan open batch itu tadi ya kak, itu kira-kira hasil yang didapat itu berapa sih ya? Selama yang sudah dilakukan, yang sudah dipraktekkan, sudah dijalankan, per open ordernya itu hampir berapa ya? 300, itu pun masih kotor sih, belum bersih. Itu open PO yang pertama kalau yang 300. Kalau yang kedua tuh kayaknya berapa ya? 150 kayaknya. Iya, ya lumayan banget sih menurutku. Soalnya kan dari hasil penjualan kita ini kita juga mendapatkan untung, kita tidak rugi sama sekali. Ya pokoknya menurut saya kelompok ini tuh berhasil melakukan praktek kewirausahaan yang tidak hanya memikirkan yang penting modal balik, tapi kami juga mendapatkan untung yang cukup. Kami tidak hanya memikirkan yang penting modal balik itu enggak, tapi kita juga belajar gimana sih usaha itu biar dapat untung dan jangan sampai merasakan rugi. Jadi dengan adanya mata kuliah kewirausahaan di PTN ini, khususnya ya buat kelompok kami itu dapat memberikan kemampuan kreatif dan inovatif jadi dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Hal tersebut juga menjadi dasar nih bagi kelompok kami untuk menjalankan usaha Risola Kampus yang sudah kami jalankan. Dengan bekal dan modal yang dimiliki, kelompok kami berusaha keras
untuk membangun usaha sebagai pemula. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga untuk wirausahawan yang pemula-pemula lebih semangat lagi untuk memulai karirnya. Jangan pesimis, jangan memikirkan yang enggak-enggak, jangan overthinking, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.